Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Saudara, kita bersyukur ketika kita boleh melanjutkan kehidupan kita. Kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul dengan keluarga kita. Kita boleh bekerja, kita boleh melakukan aktivitas. Kita menyadari semuanya ini adalah karena Tuhan. Kita punya Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Pertolongannya tidak pernah kurang. Pertolongannya tidak pernah terlambat. Kita bersyukur kita punya Allah seperti Allah kita. Saudara sekalian, mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan pagi ini, kita mau berdoa, kita mau minta hikmat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu, untuk pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau adalah Allah yang sungguh baik bagi kami. Kau tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri, berjalan di dalam gelapnya dunia ini, melainkan Engkau yang selalu menjaga, menolong, dan menopang kami. Kami sungguh bersyukur untuk semuanya ini Tuhan. Dan kiranya pagi ini Engkau menolong kami ketika kami hendak membaca, merenungkan firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pada pagi ini saya ingin mengajak kita untuk membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal yang kelima, ayat 4 dan 5, demikian firman Tuhan. Setelah selesai berbicara, Yesus, berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Sampai di sini kita membaca firman Tuhan. Saudara sekalian kasih Tuhan, Simon Petrus adalah seorang nelayan profesional. Tentu ia pandai di dalam urusan mencari dan menangkap ikan. Namun pada hari itu, meskipun Simon Petrus telah menjala ikan di sepanjang malam, tapi ia tidak mendapatkan apa-apa. Nah, tentu saudara sebagai nelayan profesional yang bukan sekali dua kali menangkap ikan, tetapi saudara bagi Petrus tentu sulit untuk mengakui kegagalan kepada Yesus. Apalagi saudara pada saat itu Yesus kembali menyuruh Simon Petrus untuk menebarkan jalannya sekali lagi. Tentu tidak mudah ada di posisi Simon Petrus pada saat itu. Nah, saudara, apakah kita, saudara dan saya pernah merasakan hal yang sama? Terkadang kemampuan terbaik kita ternyata tidak cukup baik. Karena apa, saudara? Karena kita masih menghadapi situasi yang ada di luar kendali kita. Ada banyak hal yang tidak ada atau tidak bisa kita kendalikan. Kita tidak bisa mengendalikan cuaca, kita tidak bisa mengendalikan hal-hal yang mungkin terjadi di sekitar kita. Dan itu seringkali, saudara, mempengaruhi hidup kita. Nah, saudara, apa yang Anda lakukan ketika kerja keras usaha kita ternyata tidak menunjukkan hasil? Melalui bagian ini kita diajak untuk merenungkan. Pertama, saudara, yang terjadi adalah yang perlu kita lakukan adalah kita perlu membawa Yesus ke dalam perahu kita. Dengan kata lain, biarlah Yesus menjadi pusat atas hidup kita. Biarlah Ia yang pegang kendali. Ia yang kontrol semuanya, bukan kita. Saudara, setelah kita meminta Yesus untuk naik ke perahu kita, kita pun perlu mengakui bahwa cara-cara yang kita lakukan, usaha kita, kerja keras kita, jerih lelah kita, tidak berhasil. Dan kita berkata kepada Tuhan, "Tuhan, biarlah Engkau yang ambil alih. Engkau yang pegang kendali." Saudara, Alkitab menyebut pengakuan ini, saudara, keberserahan kita kepada Tuhan selalu atau tidak selalu mudah untuk dilakukan. Nah, kenapa begitu sulit bagi kita untuk membiarkan Tuhan yang pegang kendali? Kenapa sulit bagi kita untuk membiarkan Tuhan
yang mengontrol hidup kita. Nah, saudara, ada beberapa alasannya. Yang pertama adalah kesombongan. Di mana saudara kita tidak ingin orang lain berpikir bahwa kita tidak sanggup mengatasinya. Sebaliknya, kita ingin terlihat bahwa kitalah yang pegang kendali, kitalah yang menguasai semuanya. Seringkali kita berpikir kita bisa menangani, kita yang kontrol semuanya. Seringkali kita punya sindrom Superman, menganggap bahwa diri kita hebat, diri kita adalah penentu dari segala sesuatu. Yang kedua, kenapa kita sulit untuk berserah? Itu adalah karena keras kepala. Kita tidak mau mengubah cara kita melakukan sesuatu. Kita membiarkan kesuksesan di hari kemarin menjadi penentu bagi kesuksesan kita di masa depan. Kita menganggap cara kita yang lama lebih baik. Cara kita yang lama lebih ampuh. Akibatnya kita enggan untuk berubah, untuk berserah kepada Tuhan. Kita keras kepala. Yang ketiga adalah karena kita takut atau ketakutan. Saudara, kita tidak bisa mengakui bahwa kita telah menjala sepanjang malam dan tidak menangkap apapun. Kita takut orang lain akan meremehkan kita. Kita takut membiarkan Yesus masuk ke dalam perahu kita karena dia mungkin akan memutarnya ke arah yang tidak kita inginkan. Nah, saudara, 3 hal ini yang mungkin membuat kita sulit untuk berserah. Tetapi melalui bagian ini kita diajar, kita diingatkan bahwa sesungguhnya bukan kitalah penentu di dalam kehidupan ini. Bukan kitalah yang pegang kendali di dalam dunia ini, melainkan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk berserah kepada Tuhan. Mari kita belajar untuk membiarkan Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita melalui cara-caranya, menurut waktunya. Dan mari kita belajar percaya bahwa karya Tuhan di dalam kehidupan kita jauh lebih baik dari usaha keras kita, jerih lelah kita. Lepaskan kesombongan, lepaskan kekeras kepalaan kita, lepaskan ketakutan-ketakutan kita. Serahkan pada Yesus. Izinkan Yesus bekerja dalam hidup kita. Dan mari kita belajar untuk melibatkan Tuhan, menjadikan Tuhan pusat di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman yang boleh kami baca pagi ini, yang boleh mengingatkan kami betapa sesungguhnya bukan kami penentu, bukan kami yang pegang kendali atas hidup ini, melainkan Engkau semata ya Tuhan. Dan kiranya Tuhan menolong kami, pimpin kami Tuhan, agar hidup kami boleh terus ada di dalam tangan Tuhan. Engkau yang memimpin kami ke air yang tenang, sehingga dengan demikian kami boleh berkata, nyamanlah jiwaku di dalam Engkau. Tuhan, tolonglah kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita.